Shalom, perkenalkan saya Dika Mokodasar, sahabat Yamari dari Samarinda. Dari Samarinda, saya menyapa saudara-saudara saya, sahabat Yamari di seluruh Indonesia, di mancanegara, ataupun dimanapun berada. Pada saat ini, saya akan membawakan sebuah renungan firman Tuhan yang berjudul regulasi berpikir dengan ayat landasan yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 8 yang berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran adalah aktivitas otak manusia. Nah, karena kita semua mempunyai otak, ya otomatis kita semua berpikir. Soal kita berpikir seperti apa, berpikir berkualitas atau tidak, itu sangat tergantung dari cara kita menggunakan otak kita. Nah, sahabat Yamari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena proses berpikir yang baik dari beberapa orang, sampai pada saat ini kita boleh menikmati penemuan-penemuan mereka. Seperti contoh, kita boleh menikmati listrik, menikmati mobil, menikmati penemuan-penemuan lainnya, termasuk teknologi digital yang kita gunakan pada saat ini. Oleh karena penemuan-penemuan daripada orang-orang yang berpikir, maka ada orang yang bisa sampai ke bulan. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi, namun perlu kita ketahui bersama-sama bahwa pada hakikatnya dalam penelitian bahwa ada 70-80% otak manusia menghasilkan pikiran-pikiran negatif. Jadi kita cenderung untuk berpikir negatif dalam kehidupan ini. Berpikir negatif adalah menghasilkan satu hal-hal yang negatif pula. Sebagai contoh, ada orang-orang yang merampok, mencuri, mereka juga menggunakan pikiran mereka. Nah, ada juga orang-orang yang berpikir negatif dalam kehidupan mereka, sehingga mengakibatkan beban yang berat di dalam tubuh mereka. Bisa bayangkan 89 miliar sel otak akan bekerja dan menghasilkan apa yang kita pikirkan dalam kehidupan ini. Jika orang berpikir positif, maka hasil-hasil positif akan dia peroleh dan dapat dinikmati oleh orang lain. Namun jika orang berpikir negatif, itu akan merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Merugikan orang lain adalah dampak daripada pikiran-pikiran negatif menghasilkan perilaku negatif. Tetapi juga dampak dari pikiran-pikiran negatif itu bisa membebani tubuh kita, menyebabkan beberapa orang yang mengalami depresi, mengalami stres, bahkan penyakit-penyakit mental lainnya. Jadi sesungguhnya otak kita merupakan satu organ yang liar yang harus kita kendalikan sepanjang kehidupan kita. Nah, firman Tuhan hari ini membicarakan tentang regulasi berpikir menurut Alkitab. Apa itu regulasi? Regulasi adalah aturan-aturan berpikir menurut Alkitab. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 8 yang kita sudah dengarkan tadi, saya kembali membacakan,
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mungkin pertanyaan kita adalah, apakah kita dapat melakukannya? Apakah kita dapat berpikir positif di tengah-tengah masalah kehidupan kita? Perlu diketahui bahwa surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus di dalam penjara, yang menyebabkan kitab Filipi ini bertemakan sukacita. Saudara-saudaraku, sahabat Yamari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu hukum alam, yaitu law attraction atau hukum tarik-menarik, yang mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan itu akan datang kepada kita. Jadi kalau kita berpikir hal-hal positif, maka hal-hal positif akan datang mendekat dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, apabila kita berpikir hal-hal negatif, maka hal-hal negatif akan datang kepada kita. Itu sebabnya hendaklah kita senantiasa berpikir positif agar kita boleh menikmati hal-hal positif dalam kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan bahwa hal-hal positif merupakan bentuk kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi inferensinya atau konklusi di mana bahwa hal-hal positif berasal daripada Allah, sedangkan hal-hal negatif berasal daripada si jahat. Jadi kita mau yang mana? Apakah kita membiarkan pikiran kita menjadi bentuk kehadiran Tuhan dengan berpikir hal-hal positif, atau kita berpikir hal-hal negatif yang dipengaruhi oleh kehadiran si jahat? Yang ketiga, semua berawal daripada pikiran, maka muncullah satu perilaku. Perilaku itu menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan itu akan menciptakan karakter. Karakter kita akan menentukan masa depan kita. Nah, sekali lagi saya baca Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi dengan berpikir positif, kita akan menciptakan perilaku-perilaku yang positif pula. Kita akan membentuk satu karakter-karakter positif pula, dan akhirnya menentukan masa depan kita. Siapa yang tidak mau bergaul dengan orang yang berpikir positif? Semua orang ingin memiliki sahabat, teman, keluarga yang berpikir positif. Tetapi saya kira bahwa semua orang tidak suka bergaul dengan orang yang berpikir negatif. Apa-apa saja selalu berpikir negatif. Ada prasangka, ada praduga, ada hal-hal yang menyebabkan kehidupannya menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi satu kepahitan bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, kesimpulan firman Tuhan pada hari ini yaitu pikiran adalah hasil daripada aktivitas otak. Karena kita semua memiliki otak, maka kita semua selalu akan berpikir. Kecenderungan manusia berpikir meliputi 70-80% menghasilkan pikiran-pikiran negatif. Itu sebabnya firman Tuhan memberikan regulasi atau aturan-aturan berpikir yang benar, yaitu berpikirlah hal-hal positif yang indah, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji.
pikirkanlah semuanya itu. Nah, dalam law attraction atau hukum tarik-menarik, kalau kita selalu berpikir positif, maka hal-hal positif itu akan mendekat, datang kepada kita. Sebaliknya kalau kita berpikir hal-hal negatif, maka hal-hal negatif akan mendekat kepada kita. Siapa yang mau hal-hal negatif dalam hidupnya? Tetapi sebaliknya kita semua ingin hal-hal positif, maka sebabnya kita perlu berpikir positif dengan regulasi firman Tuhan. Berpikirlah positif. Nah, pikiran akan membentuk perilaku kita. Perilaku akan membentuk kebiasaan, kebiasaan kita akan menjadi karakter, dan karakter kita akan menentukan masa depan. Apakah saudara ingin memiliki karakter yang indah, yang berkenan kepada Tuhan, yang mewujudkan kehadiran Allah, atau kita justru menciptakan pikiran-pikiran negatif yang merusak diri sendiri, merusak orang lain, yang melambang kehadiran daripada si jahat? Mari kita selalu mengendalikan pikiran kita kepada hal-hal positif, sehingga kita boleh menikmati hal-hal positif dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom sahabat. Ya, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang terkasih, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana kami berpikir positif di tengah-tengah hidup ini. Mungkin ada hal-hal negatif yang menggoda pikiran kami, karena pikiran kami memang cenderung untuk berpikir negatif. Tetapi oleh firman Tuhan kami diajar untuk berpikir positif, agar mendatangkan kehadiran Tuhan, agar menarik hal-hal positif dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.